Tunggu. Makan di lantai saja. Di belakang. Jangan sampai bau badan ibu tercium oleh tamu kehormatan saya. Bentakan itu menggema, menghancurkan hati seorang wanita tua yang melahirkannya. Demi sebuah jabatan, Damar tega menyembunyikan ibunya sendiri di dapur kotor layaknya aib memalukan. Namun, ia tidak pernah menyangka, tamu agung yang ia dewa-dewakan itu justru akan melakukan hal gila saat melihat wajah keriput sang ibu. Sebuah rahasia masa lalu tentang sepatu butut dan uang sekolah yang... Halo sobat, semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Kalian menonton cerita ini dari kota mana? Malam itu, udara di dalam rumah mewah 2 lantai di kawasan elit tersebut terasa begitu mencekam. Bukan karena hujan badai di luar sana, melainkan karena ketegangan yang memancar dari sosok pemilik rumah, Damar. Pria berusia 30 tahun itu berdiri di depan cermin besar ruang tengah, mematut dirinya dengan obsesif. Ia mengenakan setelan jas slim fit berwarna navy buatan desainer Italia, dasi sutra yang disimpul sempurna, dan jam tangan emas yang berkilau di bawah sorotan lampu kristal gantung. Aroma parfum maskulin yang mahal memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi masakan barat yang mulai tercium dari arah dapur bersih. Semuanya harus sempurna. Tidak boleh ada satu celah pun. Bagi Damar, malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini adalah pertaruhan nasibnya. Elara, cek lagi susunan sendok garpunya. Ingat, Pak Handoko itu sangat detail soal table manner. Jangan sampai garpu salah tertukar dengan garpu utama. Seru Damar tanpa menoleh, matanya masih sibuk mencari debu imajiner di kerah jasnya. Elara, wanita cantik berhijab pastel yang sedang menata bunga di meja makan, hanya menghela napas panjang. Ia mengenakan dress panjang bergaya Korea dengan outer blazer yang membuatnya terlihat anggun namun tetap sopan. Wajahnya yang glowing tampak sedikit lelah. Sejak pagi buta, suaminya itu sudah meneror seisi rumah dengan standar kesempurnaan yang tidak masuk akal. Sudah, Mas. Semuanya sudah rapi. Lilin aromaterapi juga sudah dinyalakan, jawab Lara lembut, berusaha menenangkan suaminya yang tampak seperti bom waktu. Namun, ketenangan itu seketika terusik oleh suara langkah kaki yang diseret pelan. Dari arah lorong belakang, muncul sesosok wanita tua yang sangat kontras dengan kemewahan rumah itu. Buarsih, ibu kandung Damar. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk dimakan usia. Ia mengenakan kebaya lurik tua yang warnanya sudah pudar dan kain batik yang ujungnya sedikit sobek. Wajahnya penuh kerutan lelah, namun matanya memancarkan ketulusan yang redup. Di tangannya yang gemetar, Buarsih membawa nampan berisi gelas-gelas kristal cadangan yang baru saja ia lap. Ia ingin membantu. Ia ingin merasa berguna di rumah anak kebanggaannya itu. Dam, ibu sudah lap gelasnya, barangkali nanti kurang. Suara Buarsih terdengar parau dan lirih. Damar berbalik badan dengan gerakan cepat. Matanya membelalak bukan karena senang, tapi karena ngeri melihat penampilan ibunya. Ya Tuhan! Ibu ngapain keluar sih? Desis Damar, suaranya tertahan di tenggorokan tapi penuh penekanan. Ia melangkah lebar menghampiri ibunya, seolah sedang menghalau hama. Lihat pakaian ibu. Lusuh, bau apek. Kalau Pak Handoko datang sekarang dan melihat ibu seperti ini, mau ditaruh di mana muka aku? Buarsih terkesiap. Gemetar di tangannya semakin hebat karena kaget dibentak anak sendiri. Ibu cuma mau bantu. Le, ibu sudah mandi kok. Mandi air kembang juga nggak akan ngilangin bau desa ibu, potong Damar kasar. Ketegangan itu membuat pegangan Buarsih pada nampan licin itu melemah. Kaki rentanya tersandung ujung karpet tebal yang memang tidak biasa ia pijak. Tubuhnya oleng. Perang! Suara itu terdengar seperti ledakan di telinga Damar. 3 gelas kristal mahal itu jatuh menghantam lantai marmer, pecah berkeping-keping. Serpihan kaca bening berserakan di mana-mana, memantulkan cahaya lampu dengan mengerikan. Hening. Keheningan yang mematikan menyelimuti ruangan itu selama 3 detik. Hanya terdengar napas Damar yang memburu, kasar dan berat. Wajah tampannya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Mama, maaf. Ibu nggak sengaja. Le? Buarsih buru-buru berlutut, mencoba memunguti pecahan kaca tajam itu dengan tangan kosong. Saking paniknya, ia tidak peduli saat ujung kaca menggores kulit jarinya yang keriput hingga meneteskan darah segar. Jangan sentuh, bentak Damar. Suaranya menggelegar,
membuat Lara yang ada di ruang makan tersentak kaget dan berlari mendekat. Damar menendang sisa pecahan kaca menjauh, nyaris mengenai tangan ibunya. Ia menatap ibunya bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan tatapan jijik dan murka yang meluap-luap. Gelas itu harganya lebih mahal dari biaya hidup ibu setahun di kampung. Ibu tahu nggak? Damar menunjuk-nunjuk wajah ibunya yang masih bersimpuh di lantai. Aku sudah bilang, diam di kamar. Jangan keluar. Kenapa ibu selalu saja jadi pengacau di momen penting hidupku? Kenapa? Mas. Istighfar. Mas. Lara langsung memeluk bahu mertuanya, mencoba melindungi wanita tua itu dari amukan suaminya. Lara bisa merasakan tubuh Buarsih menggigil hebat dalam pelukannya. Ada darah menetes dari jari telunjuk Buarsih, menodai lantai marmer yang putih bersih. Lihat, tangan ibu berdarah. Harusnya kamu tanya keadaan ibu, bukan marahin gelas pecah. Damar mendengus kasar, merapikan jasnya yang sedikit berantakan karena emosi. Ia menatap istrinya dengan dingin. Kamu jangan manjakan dia, Lara. Gara-gara dia, mood aku hancur. 15 menit lagi Pak Handoko sampai. Kalau dia melihat kekacauan ini, promosi jabatan General Manager itu bakal melayang ke tangan orang lain. Kamu mau kita hidup pas-pasan terus? Damar berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan ibunya, namun tatapannya tajam menusuk. Dengar baik-baik, Bu. Malam ini penentu nasibku. Kalau ibu bikin satu kesalahan lagi, atau kalau sampai bayangan ibu terlihat sedikit saja oleh tamuku, jangan harap ibu bisa tinggal di sini besok. Aku serius. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan menusuk tulang. Buarsih hanya bisa menunduk, menahan isak tangis yang tertahan di dada, sementara darah dari jarinya terus menetes, menjadi saksi bisu betapa kerasnya hati sang anak yang dulu ia timang dengan penuh kasih sayang. Damar berdiri tegak, lalu menunjuk arah pintu belakang dengan telunjuknya yang kaku. Perintah selanjutnya yang keluar dari mulutnya sungguh di luar nalar kemanusiaan. Bawa dia ke belakang sekarang. Bersihkan darah itu sebelum amisnya menyebar kemana-mana. Perintah Damar dingin, tanpa sedikit pun menoleh lagi pada ibunya yang masih terisak tanpa suara. Ia lalu melangkah cepat menuju meja bar mini di sudut ruang tengah, menuang sedikit air mineral ke gelas untuk menenangkan detak jantungnya sendiri yang memburu karena amarah. Baginya, noda darah di lantai marmer itu lebih mengkhawatirkan daripada rasa sakit di jari ibunya. Lara tidak menjawab. Ia hanya mengatupkan rahangnya kuat-kuat, menahan gejolak emosi yang nyaris meledak. Dengan lembut, ia memapah tubuh ringkih Buarsih untuk berdiri. Ayo, Bu, kita ke kamar dulu ya. Lara obati lukanya. Bisiknya, suaranya bergetar menahan tangis. Mereka berjalan tertatih melewati lorong yang memisahkan kemewahan ruang tamu dengan area servis di belakang. Sesampainya di kamar kecil yang terletak di dekat ruang cuci, kamar yang diberikan Damar untuk ibunya, Lara mendudukkan mertuanya di tepi ranjang kayu yang keras. Kamar itu sempit, pengap, dan hanya diterangi lampu neon redup. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdebu di sudut ruangan. Sangat kontras dengan kamar utama mereka yang dingin dan wangi lili. Lara bergegas mengambil kotak P3K. Dengan telaten, ia membersihkan luka sobek di jari telunjuk Buarsih menggunakan kapas alkohol. Buarsih mendesis pelan, perih menyengat kulit keriputnya. Namun ia buru-buru menutup mulut dengan tangan satunya, takut suaranya terdengar sampai ke depan. Tahan sedikit ya, Bu, ucap Lara sambil membalut luka itu dengan perban putih. Setelah selesai, Lara tidak langsung beranjak. Ia justru membuka lemari plastik di sudut kamar, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan paper bag elegan yang sengaja ia sembunyikan di sana sejak kemarin. Mata Buarsih yang rabun menyipit. Itu apa? Enduk? Lara tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan hari ini. Ia mengeluarkan isinya. Sebuah setelan gamis modern berbahan sutra lembut berwarna dusty pink, lengkap dengan kerudung senada yang memiliki aksen payet mutiara sederhana namun mewah. Baju itu terlihat sangat berkelas. Tipe pakaian yang akan membuat siapapun yang memakainya terlihat terhormat. Ini buat ibu, kata Lara sambil menempelkan baju itu ke tubuh mertuanya. Lara beli ini pakai uang tabungan catering bulan lalu. Bahannya adem, Bu. Lara ingin ibu pakai ini malam ini. Jadi nanti kalau Pak Handoko datang, ibu bisa ikut duduk sebentar menyambut beliau. Ibu terlihat cantik sekali kalau pakai warna ini. Buarsih tertegun.
Tangannya yang kasar meraba kain sutra itu dengan takjub. Seumur hidup, ia hanya memakai kain kasar atau baju bekas orang. Enduk, ini pasti mahal sekali. Ibu nggak pantas pakai baju sebagus ini. Ibu ini cuma orang desa bau tanah. Ibu pantas mendapatkan yang terbaik. Potong Elara tegas, matanya berkaca-kaca. Ibu yang melahirkan Mas Damar. Kalau bukan karena doa ibu, Mas Damar nggak akan jadi manajer hebat. Ayo, Bu, ganti bajunya. Elara bantu sisirkan rambut ibu ya. Dengan ragu namun bahagia, Bu Warsih menurut. Elara dengan sabar menyisir rambut ubanan mertuanya, menggelungnya rapi, lalu memakaikan gamis indah itu. Dalam sekejap, aura Bu Warsih berubah. Meski wajahnya tua, pakaian itu memberinya wibawa yang anggun. Bu Warsih menatap pantulan dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding. Ia tersenyum malu-malu, merasa dihargai selayaknya manusia. Namun, momen manis itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Pintu kamar terbanting keras hingga menghantam dinding. Damar berdiri di ambang pintu, wajahnya yang tadi sudah mulai tenang kini kembali merah padam. Matanya menatap nyalang ke arah ibunya, atau lebih tepatnya, ke arah baju sutra mahal yang dikenakan ibunya. "Apa-apaan ini?" desis Damar, melangkah masuk dengan aura mengintimidasi. Ruangan sempit itu terasa semakin sesak. "Mas!" Elara berdiri, mencoba menghalangi pandangan suaminya. "Aku cuma mau ibu terlihat rapi. Pak Handoko kan tamu penting. Jadi wajar kalau ibu juga berpakaian layak, kan?" "Layak?" Damar tertawa sinis, tawa yang kering dan menyakitkan. Ia menerobos Elara dan mencengkeram bahu ibunya, memaksa Bu Warsih menatap cermin. "Kamu pikir dengan membungkusnya pakai sutra mahal, dia bakal berubah jadi ningrat? Hah? Mas Damar, jangan kasar." Elara berteriak, menarik lengan suaminya. Damar menghempaskan tangan Elara. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang membuat nyali ciut. "Kamu nggak ngerti, Elara. Di kantor, semua orang tahunya aku ini keturunan darah biru dari Solo. Aku bilang ayahku pejabat lama dan ibuku adalah wanita sosialita yang anggun. Itu branding yang aku bangun bertahun-tahun demi bisa masuk lingkaran elit Pak Handoko." Damar kembali menunjuk ibunya yang kini gemetar ketakutan. "Lihat dia. Lihat tangannya yang kapalan. Lihat wajahnya yang gosong kena matahari sawah. Lihat kakinya yang pecah-pecah itu. Kalau Pak Handoko melihat dia, terus dia ngomong pakai logat desa yang medok itu, hancur semua reputasiku. Orang akan tahu kalau Damar, calon general manager mereka, ternyata cuma anak buruh tani miskin." Kalimat itu meluncur tajam, menusuk tepat ke jantung Bu Warsih. Wanita tua itu menunduk dalam, air mata menetes membasahi kain sutra mahal di pangkuannya. Ia merasa begitu kerdil, begitu hina di mata darah dagingnya sendiri. "Mas, itu ibumu." Elara menangis, suaranya parau. "Darah biru atau bukan, dia ibumu. Persetan dengan itu." Damar menarik paksa kerudung yang dipakai ibunya, lalu dengan kasar menarik lengan baju gamis itu seolah menyuruh ibunya segera melepasnya. Buka sekarang. Jangan kotori baju mahal ini dengan keringat desa ibu. Simpan saja mimpi ibu buat jadi nyonya besar. Itu nggak akan pernah terjadi." Bu Warsih dengan tangan gemetar berusaha melepas kancing baju itu secepat mungkin, takut anaknya semakin marah. Ia kembali mengenakan kebaya lusuhnya yang bau apek. Damar menyambar baju sutra pemberian Elara itu, meremasnya menjadi bola kusut, lalu melemparnya ke sudut ruangan yang kotor. "Dengar, Elara, jangan pernah lagi punya ide bodoh untuk mendandani dia," ucap Damar sambil merapikan napasnya. Ia berjalan mundur ke arah pintu, lalu memegang gagang pintu dengan tatapan final. "Malam ini, kunci pintu ini dari luar. Jangan ada yang keluar selangkah pun sampai Pak Handoko pulang. Mengerti?" Elara menggeleng tak percaya. "Kamu mau mengurung ibumu sendiri? Seperti binatang?" Damar tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap dingin, lalu menarik pintu itu hingga tertutup rapat. Klik. Suara kunci yang diputar dari luar terdengar begitu nyaring, memisahkan dunia terang benderang di luar sana dengan kegelapan nasib seorang ibu di dalam kamar sempit itu. Damar baru saja mengunci surganya, demi mengejar dunia yang belum tentu miliknya. "Simpan saja baju itu."
Orang sepertinya tidak pantas memakai sutra. Tempatnya bukan di meja makan, tapi di belakang, tersembunyi dari peradaban. Gumam Damar dari balik pintu, sebelum suara langkah kakinya menjauh, kembali menuju ruang tamu yang gemerlap. Cahaya lampu sorot mobil yang menyilaukan tiba-tiba menyapu gorden jendela ruang tamu, menembus kain tipis itu dan menciptakan bayangan panjang yang bergerak di dinding. Diikuti oleh suara deru mesin mobil mewah, halus namun bertenaga, yang berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara itu bagi Damar terdengar seperti trompet penghakiman. Jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat, lalu kembali memacu dengan ritme yang menyakitkan dada. Dia datang. Astaga! Dia datang lebih cepat 10 menit. Damar panik, wajahnya pucat pasi. Ia menyambar botol pengharum ruangan aroma vanila bourbon yang mahal, menyemprotkannya secara membabi buta ke udara, berusaha keras menetralkan sisa aroma minyak goreng dan bawang yang mungkin masih tertinggal dari aktivitas ibunya tadi siang. Lara yang baru saja keluar dari kamar mandi tamu dengan wajah yang sudah dipoles ulang, menutupi mata sembabnya dengan concealer tebal, tergopoh-gopoh menghampiri suaminya. "Mas, Ibu bagaimana? Kamar belakang itu kipasnya mati. Mas, udaranya pengap sekali. Ibu bisa sesak napas kalau dikunci di sana terus." Damar tidak menggubris kekhawatiran istrinya. Otaknya berputar cepat, menghitung segala kemungkinan risiko. Kamar belakang itu letaknya persis di sebelah toilet tamu. Dindingnya tipis. Jika ibunya batuk atau mengerang sedikit saja karena kepanasan, Pak Handoko pasti akan mendengarnya saat menggunakan toilet. Itu terlalu berisiko. "Keluarkan dia. Cepat!" perintah Damar sambil berlari kecil ke arah lorong belakang. Ia membuka kunci pintu kamar sempit itu dengan kasar. Di dalam, Bu Warsi duduk di tepi ranjang dengan napas yang agak berat. Keringat dingin membasahi keningnya. Udara di dalam kamar tanpa ventilasi yang memadai itu memang mencekik. Begitu pintu terbuka, Bu Warsi menatap anaknya dengan penuh harap. "Le, panas sekali di sini, napas ibu sesak," rintih wanita tua itu sambil memegangi dadanya. "Boleh ibu duduk di teras belakang saja? Dekat jemuran tidak apa-apa, asal ada angin." Teras belakang? Mata Damar melotot, seolah ibunya baru saja meminta izin untuk membakar rumah. Teras belakang itu terlihat jelas dari ruang makan kalau gordennya dibuka. Dan tetangga sebelah itu mulutnya ember. Kalau mereka lihat ada nenek-nenek gembel duduk di teras rumah manajer elit, mau ditaruh di mana mukaku? Hah! Tanpa aba-aba, Damar menarik lengan kurus ibunya, menyeretnya keluar dari kamar. Cengkeramannya begitu kuat hingga Bu Warsi meringis kesakitan. Namun langkah kaki Damar terlalu lebar untuk bisa diimbangi oleh langkah renta ibunya. "Ikut aku. Jangan banyak tanya." Mereka melewati dapur bersih yang berkilau dengan peralatan stainless steel modern, menuju ke area paling sudut di rumah itu. Sebuah area yang disekat oleh lemari kayu jati besar yang menjulang tinggi hingga ke plafon. Di balik lemari besar itu, tersembunyi area dapur kotor. Tempat mencuci piring, menaruh tabung gas, dan tumpukan kardus bekas. Lantainya keramik kasar yang selalu lembab, berbau sabun colek dan sedikit amis dari saluran pembuangan air. "Di sini." Ibu duduk di sini. Damar menunjuk ke sudut sempit di antara kulkas bekas yang sudah rusak dan tumpukan kain pel. Lara yang mengikuti dari belakang menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak ngeri. "Mas, kamu gila? Itu lantainya dingin dan basah. Ibu punya rematik." "Diam kamu, Lara," bentak Damar tanpa menoleh. Ia menyambar selembar tikar pandan tua yang tergulung di atas lemari, lalu melemparkannya ke lantai yang dingin itu. Tikar itu tipis. Bahkan beberapa anyamannya sudah lepas. "Nih, pakai alas. Nggak langsung kena lantai." Bu Warsi menatap sudut sempit itu dengan pandangan kosong. Di sana, di dekat saluran air, anaknya menyuruhnya duduk. Bukan di kursi, bukan di sofa empuk, bahkan bukan di kamar pembantu. Tapi di sela-sela barang rongsokan. "Le, Pak Handoko itu kan pejabat. Apa dia akan marah kalau tahu ada orang tua di rumah ini?" tanya Bu Warsi lirih, mencoba mencari logika di balik kekejaman anaknya. Damar berjongkok, mencengkeram bahu ibunya, menatap lurus ke dalam bola mata yang mulai memudar warnanya itu. "Dengar baik-baik, Bu. Pak Handoko itu orang yang sangat memegang teguh etika dan bibit bebet bobot. Dia anti sama orang yang punya latar belakang keluarga, berantakan, atau miskin. Bagi dia,
Kemiskinan itu identik dengan kebodohan dan kemalasan. Kalau dia tahu ibuku modelnya begini, promosi jabatan itu bakal hangus detik ini juga. Ibu mau lihat anak ibu jadi pengangguran? Mau? Kebohongan itu meluncur mulus dari lidah Damar. Padahal kenyataannya, ia sendirilah yang malu. Ia yang menciptakan ilusi bahwa dirinya berasal dari keluarga ningrat terpandang untuk menutupi rasa insecure-nya. Bu Warsih menelan ludah yang terasa pahit. Demi kesuksesan anaknya, demi agar anaknya tidak jadi pengangguran, ia mengangguk pelan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menurunkan tubuh rentanya, duduk bersimpuh di atas tikar tipis itu. Dinginnya lantai keramik langsung menembus anyaman tikar, menjalar ke tulang panggulnya yang ngilu. Aroma pembersih lantai yang menyengat menusuk hidungnya. Ibu janji, ibu nggak akan bersuara, bisik Bu Warsih, pasrah. Ting. Bel pintu depan berbunyi nyaring. 2 kali. Irama yang sopan namun menuntut perhatian segera. Damar langsung berdiri tegak, merapikan jasnya sekali lagi, lalu menunjuk wajah ibunya dengan telunjuk gemetar. Ingat, Bu, kunci mulut ibu rapat-rapat. Anggap saja ibu patung. Kalau kebelet pipis, tahan. Kalau lapar, tahan. Jangan ada suara sekecil apapun. Kalau sampai Pak Handoko dengar. Damar tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia menarik pintu geser kayu yang menjadi penyekat antara dapur bersih dan dapur kotor itu. Bra. Pintu itu tertutup rapat, menyisakan celah sangat kecil di bagian bawah. Cahaya terang dari dapur bersih terpotong seketika, meninggalkan Bu Warsih dalam remang-remang, ditemani dengungan mesin kulkas rusak dan tetesan air keran yang bocor. Di balik sekat itu, wanita tua itu memeluk lututnya, menahan dingin dan rasa lapar yang mulai perih. Sementara di depan sana, suara langkah kaki Damar terdengar melangkah riang menuju pintu utama, siap memasang topeng terbaiknya. Selamat malam, Pak Handoko. Selamat datang di gubuk kami yang sederhana. Suara Damar terdengar samar-samar, penuh kepalsuan yang menjijikkan. Bu Warsih memejamkan mata. Air matanya menetes jatuh ke lantai dapur yang kotor. Denting halus pertemuan antara pisau perak dan piring porselen terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruang makan yang megah itu. Di bawah pendaran cahaya lampu gantung kristal Swarovski yang membiaskan warna keemasan, suasana makan malam itu terlihat seperti adegan dalam film kerajaan. Sempurna, mewah, dan sangat terukur. Namun bagi Lara, setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Udara dingin dari AC sentral seolah membekukan darahnya. Sementara aroma Wagyu A5 yang dipanggang medium rare di hadapannya justru membuat perutnya mual. Damar duduk di ujung meja, menegakkan punggungnya dengan postur tubuh yang ia pelajari dari video etika bisnis di YouTube. Senyumnya tak pernah lepas. Sebuah senyum simpul yang dilatih berjam-jam di depan cermin. Luar biasa, Damar. Suara bariton Pak Handoko memecah keheningan, membuat Lara sedikit tersentak. Pria parubaya itu meletakkan serbet linen putih ke sudut bibirnya dengan gerakan yang sangat elegan. Matanya yang tajam di balik kacamata bingkai emas menatap Damar dengan sorot menilai. Tekstur dagingnya sempurna. Saya tidak menyangka kamu punya selera kuliner setinggi ini. Biasanya, manajer muda zaman sekarang lebih suka makanan instan dan gaya hidup cepat. Damar tertawa renyah, tawa yang terdengar sopan dan rendah hati. Terima kasih, Pak Handoko. Saya selalu percaya bahwa kualitas adalah segalanya. Baik dalam pekerjaan maupun dalam menyajikan hidangan untuk tamu kehormatan seperti Bapak. Saya belajar hal ini dari kebiasaan keluarga kami yang selalu mengutamakan detail. Lara meremas kain roknya di bawah meja. Kebiasaan keluarga? Batinnya menjerit. Keluarga mana yang kamu maksud, Mas? Ibumu yang makan nasi sisa di lantai dapur kotor itu? Pak Handoko mengangguk pelan, menyesap sparkling waternya. Tatapannya kemudian beralih menyapu seisi ruangan, mengamati lukisan-lukisan abstrak yang tergantung di dinding. Lukisan replika yang dibeli Damar minggu lalu hanya untuk malam ini. Rumah yang indah, puji Pak Handoko. Namun nada bicaranya berubah menjadi lebih serius, lebih dalam. Kamu tahu, Damar, saya setuju mengangkat kamu menjadi kandidat utama general manager bukan hanya karena angka penjualanmu yang bagus, tapi karena saya melihat karakter. Damar mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, antusias. Karakter, Pak. Ya, Pak Handoko meletakkan sikunya di meja, menatap lurus ke manik mata Damar.
Di dunia bisnis yang penuh tipu daya ini, integritas adalah mata uang paling mahal. Dan integritas seseorang itu dibentuk dari rumah. Dari bagaimana dia dibesarkan, dari nilai-nilai yang ditanamkan orang tuanya. Jantung Damar berdegup kencang. Ini dia. Ini momen krusialnya. Ia harus menjawab dengan sempurna. Saya setuju sekali, Pak, jawab Damar mantap. Ceritakan sedikit tentang orang tuamu, Damar. Pinta Pak Handoko tiba-tiba, nadanya santai namun menuntut kejujuran. Saya dengar dari HRD, ayahmu sudah lama meninggal. Bagaimana dengan ibumu? Wanita seperti apa yang bisa membesarkan anak seambisius kamu? Apakah dia tinggal bersamamu? Pertanyaan itu meluncur seperti peluru kendali yang mengarah tepat ke titik terlemah pertahanan Damar. Di balik sekat dinding yang memisahkan ruang makan dengan dapur kotor, hanya berjarak 15 langkah dari tempat mereka duduk, ada seorang ibu yang sedang menahan napas. Namun Damar tidak berkedip. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah mempersiapkan skenario ini seumur hidupnya. Ia menarik napas panjang, memasang ekspresi sendu yang sangat meyakinkan. Ah, ibu. Damar mendesah pelan, suaranya dibuat bergetar penuh kerinduan palsu. Ibu saya adalah wanita yang sangat anggun, Pak. Beliau seorang wanita berpendidikan tinggi yang mengajarkan saya tata krama dan etika ningrat Solo sejak kecil. Beliau selalu bilang, Damar, kehormatan keluarga ada di atas segalanya. Damar menunduk sejenak, memainkan garpunya, lalu menatap Pak Handoko dengan mata yang sengaja dibuat berkaca-kaca. Sayangnya, Tuhan lebih sayang pada beliau. Ibu saya sudah berpulang 2 tahun lalu, menyusul ayah. Sekarang mereka sudah tenang di surga. Prang! Suara sendok jatuh beradu dengan piring porselen memecah keheningan sandiwara itu. Lara, yang sejak tadi berusaha menahan diri, tak kuasa mengendalikan guncangan di tangannya. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak menatap suaminya dengan horor yang nyata. Ia tidak menyangka Damar akan melangkah sejauh itu. Menyangkal keberadaan ibunya mungkin satu hal, tapi menganggapnya sudah mati saat wanita tua itu masih bernapas di balik dinding rumah ini, itu adalah kutukan. Damar menoleh cepat ke arah istrinya, matanya memancarkan kilatan amarah yang tersembunyi di balik senyum kaku. Sayang, kamu kenapa? Licin ya tangannya? Namun Pak Handoko tidak melihat ke arah sendok yang jatuh. Mata tajam pejabat itu terkunci rapat pada wajah Lara. Sebagai orang yang makan asam garam kehidupan, Pak Handoko memiliki insting setajam elang. Ia bisa membedakan mana kaget karena kecerobohan, dan mana kaget karena ketakutan atau kebohongan. Suasana mendadak berubah berat. Oksigen di ruangan itu terasa menipis. Pak Handoko perlahan meletakkan kembali gelasnya ke meja, tidak jadi minum. Ia tidak melepaskan tatapannya dari Lara yang kini gemetar, keringat dingin mulai membasahi pelipis wanita itu yang tertutup hijab. Istrimu terlihat sangat terguncang mendengar cerita tentang ibumu, Damar, ucap Pak Handoko pelan, namun nadanya penuh selidik yang mematikan. Atau, ada sesuatu yang salah dari cerita suamimu, Nak Lara? Nak Lara? Panggil Pak Handoko sekali lagi. Kali ini nadanya lebih rendah, namun daya interogasinya jauh lebih kuat. Lara merasa seperti rusa yang terperangkap sorot lampu pemburu. Lidahnya keluh, kerongkongannya tercekat kering. Ia bisa merasakan tatapan Damar di sebelahnya membakar kulit pipinya. Tatapan peringatan yang menjanjikan neraka jika ia salah berucap satu kata saja. Di bawah meja, tangan Damar bergerak cepat, mencengkeram paha Lara dengan remasan yang begitu kuat hingga kuku-kuku pria itu menancap menembus kain rok, mengirimkan sinyal rasa sakit yang nyata. Saya. Lara tergagap, matanya bergerak liar mencari alasan yang masuk akal. Saya hanya terharu, Pak, mendengar Mas Damar bercerita tentang ibu. Rasanya sedih sekali beliau sudah tidak ada di sini untuk melihat kesuksesan anaknya. Damar langsung menghembuskan napas lega yang nyaris tak terdengar. Senyumnya kembali merekah, kali ini lebih lebar untuk menutupi ketegangan yang sempat terjadi. Ia menepuk punggung tangan istrinya di atas meja dengan gerakan yang terlihat sayang, padahal itu adalah kode untuk tutup mulutmu. Istri saya memang hatinya selembut kapas, Pak. Sela Damar cepat, mengambil alih kendali pembicaraan. Dia sangat menyayangi mendiang ibu, meskipun hanya lewat cerita-cerita saya. Lara selalu menyesal tidak sempat merawat ibu di masa tuanya. Makanya, setiap topik ini diangkat, dia jadi emosional.
Pak Handoko terdiam sejenak, menatap pasangan suami istri itu bergantian. Perlahan, ketegangan di wajahnya mencair, berganti dengan senyum maklum. Istri yang baik. Jarang ada menantu yang bisa ikut merasakan kehilangan sedalam itu. Kamu beruntung, Damar. Sangat beruntung, Pak, jawab Damar, matanya berkilat penuh kemenangan. Makan malam berlanjut. Damar kembali sibuk dengan obrolan tentang strategi pasar dan ekspansi bisnis, sementara Lara merasa semakin tercekik. Di piringnya, potongan stik daging sapi wagyu yang masih hangat dan Juichi itu seolah menatapnya dengan tuduhan. Setiap kali ia melihat daging merah itu, bayangannya langsung terlempar ke balik tembok dapur. Ibu sudah makan belum? Pertanyaan itu bergaung di kepalanya, menenggelamkan suara tawa suaminya. Lara tahu betul, sejak pagi Bu Warsi sibuk membantu asisten rumah tangga memotong sayur dan mengulek bumbu. Wanita tua itu belum menyentuh nasi sedikit pun. Dan sekarang, ia dikurung di area lembab tanpa makanan. Rasa bersalah itu menghantam ulu hati Lara lebih sakit daripada mak akut. Ia tidak tahan lagi. Ia harus melakukan sesuatu, atau rasa berdosa ini akan membunuhnya pelan-pelan. Maaf, Pak Handoko, Mas Damar. Selak Lara tiba-tiba memberanikan diri memotong pembicaraan. Ia berdiri perlahan, kakinya terasa goyah. Saya izin ke belakang sebentar. Mau menyiapkan hidangan penutup dan mengambil air hangat. Tenggorokan saya agak gatal. Damar menatapnya tajam. Matanya mengirimkan pesan sandi Morse, jangan macam-macam. Tapi di depan bosnya, ia tidak bisa melarang. Silakan, sayang. Jangan lama-lama ya. Kasihan Pak Handoko kalau menunggu dessertnya kelamaan. Lara mengangguk kaku, lalu berjalan cepat meninggalkan ruang makan. Begitu kakinya melewati batas ruang tengah dan masuk ke area dapur bersih, ia langsung menyambar serbet tisu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil 2 potong roti dinner roll yang tersisa di keranjang roti, membungkusnya asal, lalu menyelipkannya ke dalam saku blazernya. Ia melangkah mendekati pintu penyekat kayu yang menjulang tinggi itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggeser pintu itu pelan-pelan, sangat pelan agar tidak menimbulkan bunyi gesekan. Aroma di balik pintu itu langsung menampar indera penciumannya. Bau lembab, bau sabun colek murahan, dan aroma amis samar dari saluran air. Gelap. Hanya ada bias cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat ventilasi kecil di atas. Di sudut ruangan, di antara mesin cuci rusak dan tumpukan kardus mie instan, Bu Warsih duduk meringkuk. Pemandangan itu meremukkan hati Lara. Mertuanya sedang makan. Tapi bukan roti, bukan daging. Bu Warsi sedang mengorek sisa kerak nasi dari panci rice cooker lama yang sudah ditaruh di lantai karena dianggap rusak. Nasi itu dingin, keras, dan menggumpal. Tanpa lauk, tanpa kuah. Hanya nasi putih sisa kemarin yang mungkin sudah agak berlendir. Tangan keriput Bu Warsi gemetar saat menyuapkan gumpalan nasi dingin itu ke mulutnya. Ia mengunyah dengan susah payah. Wajahnya meringis menahan sakit. Tangan kirinya terus menekan ulu hatinya. Mak kronisnya kambuh. Perut kosong yang diisi nasi dinginan keras itu pasti rasanya seperti diiris sembilu. Ibu! Bisik Lara tercekat, air mata langsung tumpah membasahi pipinya. Bu Warsih tersentak kaget. Ia nyaris menjatuhkan panci di pangkuannya. Matanya membelalak ketakutan, mengira Damar yang datang untuk memarahinya lagi. Enduk Lara? Jajangan bilang Damar ibu makan sisa nasi ini. Ibu lapar sekali, enduk perut ibu perih. Lara berlutut di lantai kotor itu, tidak peduli rok mahalnya terkena debu. Ia mengeluarkan roti yang ia curi tadi. Bu, jangan makan nasi itu. Itu basi, Bu. Ini, makan roti ini. Ini empuk. Bu Warsih menatap roti itu dengan mata berbinar, tapi ia menggeleng lemah. Jangan, enduk. Itu makanan orang kaya. Nanti Damar marah kalau rotinya kurang. Ibu makan ini saja, eman-eman nasinya dibuang. Orang desa sudah biasa perutnya diganjal batu. Makan, Bu. Cepat. Desak Lara sambil menjejalkan roti itu ke tangan mertuanya. Ia menoleh panik ke arah pintu sekat. Suara tawa Damar dan Pak Handoko terdengar sayup-sayup. Waktunya tidak banyak. Habiskan sekarang. Terus minum air keran ini nggak apa-apa ya Bu? Lara nggak berani ambil air di dispenser depan. Bu Warsih dengan lahap menggigit roti itu.
Rasanya seperti surga. Namun karena terburu-buru dan kondisi kerongkongannya yang kering kerontang, serpihan roti itu tersangkut. Uhuk! Bu Warsih menutup mulutnya dengan kedua tangan secepat kilat. Matanya melotot, wajahnya memerah. Ia berusaha menelan paksa, tapi refleks tubuhnya menolak. Rasa gatal dan perih di tenggorokan memaksanya untuk mengeluarkan benda asing itu. Uhuk! Hahaha. Suara itu, meskipun sudah diredam dengan telapak tangan dan kerudung lusuhnya, suara batuk kering dan serak itu tetap lolos. Di keheningan malam, di rumah yang didesain dengan akustik bagus, suara sekecil jarum jatuh pun bisa terdengar, apalagi suara batuk orang tua yang parau. Di ruang makan, tawa Damar terhenti seketika. Seperti kaset rusak yang tiba-tiba dicabut kabelnya. Senyum di wajah Damar luntur, berganti dengan kepanikan murni yang membuat darah di wajahnya surut. Matanya melirik liar ke arah sekat dapur. Pak Handoko, yang sedang memegang gelas wine-nya, membeku. Ia tidak jadi minum. Telinganya yang terlatih mendengar detail sekecil apapun, menangkap frekuensi suara yang tidak wajar itu. Suara yang sangat manusiawi. Suara penderitaan. Ia meletakkan gelasnya perlahan ke meja. Bunyi gelas bertemu meja kaca itu terdengar seperti vonis hakim. Suara apa itu, Damar? Tanya Pak Handoko datar, kepalanya sedikit miring ke arah dapur. Sepertinya ada orang batuk di belakang. Bukannya kamu bilang di rumah ini cuma ada kamu dan istrimu? Itu kucing, Pak. Sambar Damar secepat kilat. Jawabannya meluncur terlalu cepat, terlalu defensif, memotong sisa gema suara batuk yang masih menggantung di udara. Damar tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar seperti gesekan amplas di telinga. Ia memajukan tubuhnya, menyeka butiran keringat dingin yang tiba-tiba merembes di pelipisnya meski ruangan itu bersuhu 18 derajat Celcius. Tetangga sebelah itu, hobi sekali memelihara kucing liar. Tembok belakang rumah kami ini kan berbatasan langsung dengan gang tikus. Jadi ya begitu, kadang suara kucing batuk atau bertengkar sering terdengar sampai ke sini. Maklum, akustik rumah ini terlalu bagus. Suara dari luar sering bocor masuk. Pak Handoko tidak langsung menjawab. Ia hanya memutar-mutar gelas wine kosong di tangannya. Matanya yang teduh namun tajam menatap Damar lekat-lekat. Ada jeda 5 detik yang terasa seperti 5 tahun bagi Damar. Di bawah meja, kaki Damar bergerak-gerak gelisah, mengetuk lantai marmer dengan ritme kacau. Kucing batuk. Gumam Pak Handoko pelan, seolah sedang menimbang bobot kebenaran dari kalimat itu. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum misterius yang sulit diartikan. Unik sekali. Saya baru tahu suara kucing batuk bisa terdengar sangat manusiawi. Hampir seperti suara orang tua yang tersedak kesedihan. Darah di wajah Damar surut seketika. Jantungnya serasa dipukul palu godam. Apakah Pak Handoko tahu? Tidak mungkin. Orang tua ini pasti hanya sedang melantur atau bersikap filosofis seperti biasanya. Bapak bisa saja bercandanya. Damar memaksakan diri untuk terkekeh lagi, meski kali ini terdengar lebih mirip rintihan tercekik. Ia buru-buru menuangkan air mineral ke gelas Pak Handoko. Tangannya sedikit gemetar hingga air itu nyaris tumpah. Minum lagi, Pak? Oh ya, bicara soal ekspansi cabang di Surabaya, saya sudah siapkan proposal. Nanti dulu soal bisnis, Damar. Potong Pak Handoko halus namun tegas. Ia menolak gelas yang disodorkan Damar. Punggungnya bersandar santai di kursi, namun aura otoritasnya menguar kuat memenuhi ruangan. Tadi saya sempat bilangkan, saya datang ke kota ini bukan hanya untuk urusan pekerjaan. Sebenarnya, saya sedang mencari seseorang. Sementara itu, di balik sekat kayu yang memisahkan dunia sandiwara dan realita pahit, Lara mendekap mulut mertuanya erat-erat. Air mata Lara menetes jatuh ke wajah keriput Bu Warsih yang masih merah pada menahan gatal di tenggorokan. Tahan, Bu, demi Allah, tahan. Bisik Lara di telinga mertuanya, suaranya nyaris tak terdengar, bercampur isak tangis. Bu Warsih mengangguk lemah. Air matanya mengalir deras dari sudut mata yang rabun. Ia paham. Ia sangat paham bahwa napasnya pun bisa menjadi racun bagi karir anaknya. Dengan sisa tenaga, wanita tua itu memukul-mukul dadanya sendiri pelan, mencoba melancarkan sumbatan roti tanpa mengeluarkan suara. Rasa sakit di dadanya luar biasa, seperti ada duri yang menyangkut, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih parah.
Ia harus membisu, menjadi batu, demi anak yang dulu ia susui dengan penuh kasih sayang. Di ruang makan, Damar berusaha keras mengalihkan fokusnya dari ketakutan akan suara susulan dari dapur. Ia memasang wajah antusias palsu menanggapi cerita bosnya. Mencari seseorang. Pak? Siapa? Rekan bisnis? Investor asing? Tanya Damar, pura-pura tertarik. Pak Handoko menggeleng. Matanya menerawang jauh menatap lampu kristal di atas mereka, seolah sedang memutar proyektor masa lalu di kepalanya. Bukan. Saya mencari seorang guru. Guru SD di desa terpencil tempat saya lahir dulu. Namanya, saya bahkan takut menyebut namanya, takut saya tidak pantas. Suara Pak Handoko melembut, getaran emosi terdengar jelas di sana. Dulu, Damar, saya ini bukan siapa-siapa. Saya anak yatim piatu yang tinggal di gubuk reot. Sekolah tanpa alas kaki, seragam pun hasil jahitan karung terigu. Semua orang meremehkan saya, memanggil saya gembel. Tapi guru ini dia beda. Damar mengangguk-angguk kaku, pikirannya melayang ke pintu dapur. Elara, bekap mulut ibu kalau perlu. Jangan sampai ada suara lagi. Batinnya menjerit. Ia hanya menangkap separuh-separuh cerita Pak Handoko. Ibu guru itu, lanjut Pak Handoko, kini menatap Damar lagi. Dia yang membelikan saya sepatu pertama saya. Dia yang diam-diam menyelipkan uang di saku celana saya supaya saya bisa makan siang. Padahal saya tahu, gaji dia sebagai guru honorer waktu itu sangat kecil. Dia bahkan sering puasa demi murid-muridnya bisa makan. Pak Handoko menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Terakhir saya dengar, dia pindah ke kota ini mengikuti anaknya yang sukses. Saya sudah menyuruh orang saya mencari ke setiap kelurahan, tapi belum ada kabar. Saya ingin sekali bertemu beliau, bersimpuh di kakinya, dan bilang terima kasih. Tanpa sepatu pemberiannya, saya tidak akan bisa melangkah sampai ke kursi CEO ini. Wah, mulia sekali Bapak, sahut Damar cepat, nada suaranya terdengar datar dan otomatis. Di otaknya, cerita itu hanyalah dongeng melankolis orang tua kaya yang ingin terlihat dermawan. Pasti ibu guru itu bangga sekali kalau tahu muridnya jadi orang hebat. Mungkin nanti saya bisa bantu cari lewat koneksi saya di kepolisian. Pak? Benar kamu mau bantu? Pak Handoko menatap Damar tajam, seolah sedang menguji kedalaman jiwa pemuda di hadapannya. Tentu, Pak. Apa sih yang nggak buat Bapak? Jawab Damar dengan senyum penjilat yang sempurna. Tepat saat itu, Elara kembali muncul dari balik lorong dapur. Wajahnya pucat pasi, langkahnya gontai. Ia membawa nampan berisi puding coklat yang bergetar seiring gemetar tangannya. Ia baru saja berhasil menenangkan batuk mertuanya dengan memberinya minum air keran mentah. Karena dispenser ada di ruang makan dan ia tak berani keluar mengambilnya tadi. Hati Elara hancur lebur. Silakan, Pak dessertnya, ucap Lara lirih, meletakkan piring kecil itu di depan Pak Handoko. Pak Handoko menatap Lara, lalu beralih ke nampan kosong di tangan wanita itu. Tidak ada gelas air hangat yang tadi dibilang mau diambil. Hanya puding. Terima kasih, Nak Lara, ucap Pak Handoko pelan. Tapi sepertinya kamu lupa air hangat untuk tenggorokanmu sendiri. Lara terkesiap, wajahnya memerah. Oh ya, Pak, tadi, air panasnya belum mendidih. Jadi saya tinggal dulu. Kebohongan lagi. Tumpukan kebohongan di meja makan ini sudah setinggi gunung. Dan Pak Handoko bisa mencium bau busuknya semakin menyengat. Gelagat suami istri ini aneh. Sangat aneh. Mata Lara bengkak seperti habis menangis. Dan Damar berkeringat seperti maling yang tertangkap basah. Pak Handoko tiba-tiba merasa mual dengan semua kemewahan palsu ini. Ia mendorong kursinya ke belakang. Bunyi kaki kursi bergesekan dengan lantai marmer terdengar nyaring. Mengejutkan Damar. Pak? Bapak mau pulang? Tanya Damar panik, setengah berdiri. Pudingnya belum disentuh. Pak, ini puding premium, coklatnya impor dari Belgia. Tidak, saya belum mau pulang. Pak Handoko mengangkat tangan, menghentikan ocehan Damar. Ia memegang perutnya. Wajahnya terlihat tidak nyaman. Kali ini bukan akting. Cerita masa lalu dan ketegangan di ruangan ini memicu panggilan alam yang mendesak. Saya perlu ke toilet. Erjen, ucap Pak Handoko singkat, sudah berdiri tegak. Wajah Damar berubah horor. Toilet? Oh, tunggu sebentar. Pak,
Toilet tamu yang di bawah sedang mampet. Ya, mampet. Tadi pagi tukang ledeng datang tapi belum selesai diperbaiki. Bau sekali, Pak. Jangan ke sana. Damar berlari kecil memutari meja, mencoba memblokir jalan menuju lorong belakang. Bapak pakai toilet di kamar utama kami saja, di lantai atas. Lebih bersih, lebih wangi. Mari saya antar ke tangga. Pak Handoko mengerutkan kening. Ia menatap lorong menuju dapur dan toilet tamu yang hanya berjarak beberapa meter. Lalu ia menatap tangga melingkar yang tinggi menjulang di sisi lain ruangan. Kakinya sudah tidak kuat untuk menaiki tangga setinggi itu hanya untuk buang air kecil. Dan lagi, instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Kenapa Damar begitu panik hanya karena toilet tamu? Damar? Suara Pak Handoko memberat. Saya ini sudah tua. Lutut saya sedang tidak enak malam ini. Saya tidak bisa naik tangga. Tapi Pak. Damar merentangkan tangannya, keringat bercucuran deras. Di bawah kotor. Pak, sungguh. Nanti Bapak jijik. Saya pernah hidup di pinggir kali, Damar. Saya tidak takut kotor. Pak Handoko menepis bahu Damar dengan tegas, namun cukup kuat untuk membuat tubuh pemuda itu tergeser ke samping. Minggir. Saya sudah tidak tahan. Pak Handoko melangkah mantap menuju lorong. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai marmer. Pak, jangan! Teriak Damar, suaranya pecah karena panik. Terlambat. Pak Handoko sudah berbelok di tikungan lorong. Di sana, di sebelah pintu toilet tamu yang tertutup, ada pintu geser kayu penyekat dapur yang sedikit renggang. Celah yang ditinggalkan Elara karena terburu-buru tadi. Dan dari celah itu, terdengar suara rintihan lirih yang menyayat hati. Ya Allah, sakit sekali. Langkah Pak Handoko terhenti mendadak tepat di depan pintu geser itu. Tangannya yang hendak meraih gagang pintu toilet, kini membeku di udara. Matanya terpaku pada celah sempit itu. Jantungnya berdegup kencang. Sebuah resonansi aneh bergetar di dadanya. Suara itu. Aksen Jawa halus yang syarat penderitaan itu. Ia seperti mengenalnya. Sangat mengenalnya. Tanpa menoleh pada Damar yang kini berlari menyusul dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup, Pak Handoko mengulurkan tangannya bukan ke pintu toilet, melainkan ke pegangan pintu geser dapur itu. Pak, itu gudang, jerit Damar histeris. Pak Handoko tidak peduli. Dengan satu sentakan kuat, ia menarik pintu geser itu hingga terbuka lebar. Sre, cahaya lampu lorong menerobos masuk, menyinari kegelapan dapur kotor, menyorot lurus ke sosok wanita tua yang sedang meringkuk memeluk lutut di atas tikar tipis, dengan sisa nasi dingin di pangkuannya. Cahaya lampu lorong yang terang benderang menyembur masuk ke dalam dapur kotor itu bagaikan sorot lampu interogasi, menelanjangi kemiskinan dan kehinaan yang berusaha disembunyikan rapat-rapat. Di sana, di atas tikar pandan yang sudah koyak anyamannya, Bu Warsih membeku. Tubuhnya yang ringkih meringkuk seperti anak kucing yang ketakutan. Tangannya yang keriput masih menggenggam gumpalan nasi dingin yang belum sempat masuk ke mulut. Waktu seolah berhenti berputar. Debu-debu halus yang melayang di udara terlihat jelas di bawah sorotan lampu, menari-nari di antara dua dunia yang bertabrakan. Dunia kemewahan palsu Damar dan realitas menyedihkan ibunya. Tutup pintunya. Damar menerjang maju dari belakang, napasnya memburu seperti orang gila. Dengan kasar, ia mencoba meraih gagang pintu geser itu untuk membantingnya kembali, menutupi aib yang kini terpampang nyata. Wajahnya bukan lagi merah padam, tapi pucat seperti kain kafan. Keringat sebesar biji jagung membanjiri dahinya, melunturkan bedak tipis yang ia pakai untuk menunjang penampilannya. Maafkan saya, Pak, seru Damar panik, suaranya melengking tinggi, pecah oleh histeria. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menarik tubuh Pak Handoko menjauh dari ambang pintu. Ini pembantu tua saya. Dia memang agak terganggu jiwanya, Pak. Suka makan sembarangan, suka duduk di tempat kotor. Saya malu sekali Bapak harus melihat pemandangan menjijikan ini. Ayo, Pak, kita kembali ke depan. Bau di sini bisa bikin Bapak muntah. Namun, Pak Handoko bergeming. Tubuh pria parubaya itu seolah terpaku ke lantai marmer, seberat batu karang yang tak bisa digoyahkan oleh ombak kepanikan Damar. Tangan Damar yang menarik lengan jas mahalnya ditepis pelan, namun dengan kekuatan tenaga dalam yang penuh otoritas. Mata Pak Handoko tidak berkedip. Sedetik pun tidak.
Bola matanya yang jernih dan tajam terkunci lurus ke arah wanita tua di sudut ruangan itu. Ada getaran aneh yang merambat naik dari ujung kaki hingga ke ulu hatinya. Sebuah resonansi memori yang ia pikir sudah terkubur puluhan tahun silam. Bu Warsih, yang silau karena cahaya tiba-tiba, menyipitkan matanya yang rabun. Ia melihat sosok tinggi besar berjas rapi berdiri menjulang di hadapannya. Dalam benak sederhananya yang penuh ketakutan, ia mengira itu adalah tamu agung yang marah karena ia membuat suara gaduh. Aduh ampun, Den ampun. Cicit Bu Warsih gemetar, menjatuhkan gumpalan nasi dari tangannya. Ia buru-buru menundukkan kepala sampai dahi keriputnya hampir menyentuh lantai kotor yang lembab. Saya tidak bermaksud ganggu, saya cuma lapar, jangan marahi anak saya, dan ini salah saya yang bodoh. Suara itu, suara parau yang penuh kerendahan hati itu menghantam telinga Pak Handoko lebih keras daripada dentuman meriam. Napasnya tercekat, jantungnya berdegup liar, memompa darah panas ke seluruh tubuhnya. Ia mengenali nada bicara itu. Ia mengenali logat Jawa halus yang medok namun menenangkan itu. Itu adalah suara yang sama yang dulu sering menenangkannya saat ia menangis diejek teman-temannya karena tidak punya sepatu. Tanpa mempedulikan teriakan Damar yang semakin histeris di belakangnya, Pak Handoko melangkahkan kaki kanannya. Sepatu kulit Oxford hitam mengkilap seharga jutaan rupiah itu mendarat di atas lantai keramik dapur yang pecah dan berlumut. Tap! Langkah itu tegas, namun pelan. Ia masuk ke dalam penjara sempit itu. Aroma apek, bau sabun colek, dan lembabnya udara ruangan tanpa ventilasi langsung menyergap hidungnya, bercampur dengan aroma parfum mahal yang ia kenakan. Kontras yang menyakitkan. Pak, jangan masuk. Lantainya kotor. Damar berteriak frustrasi. Tangannya menjambak rambutnya sendiri yang sudah tak rapi lagi. Ia ingin menarik ibunya keluar, ingin menyeretnya pergi, tapi ia tidak berani melakukan kekerasan fisik di depan mata bos besarnya. Damar terjebak dalam neraka ciptaannya sendiri. Lara, yang berdiri mematung di ujung lorong dengan air mata berlinang, menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang siap meledak. Ia melihat pemandangan itu dengan hati teriris. Seorang CEO perusahaan raksasa, berdiri di tengah tumpukan kardus mie instan dan kain pel basah, menatap mertuanya yang bersimpuh seperti pengemis. Pak Handoko perlahan berlutut. Ia tidak peduli celana bahan kain wol impor miliknya basah terkena genangan air dari kulkas yang bocor. Ia tidak peduli debu menempel di lututnya. Ia mensejajarkan tingginya dengan wanita tua itu. Jarak mereka kini hanya tinggal setengah meter. Mata Pak Handoko menyelisik setiap inci wajah Bu Warsih. Kerutan di dahi itu, tahi lalat kecil di bawah telinga kiri yang tertutup ujung kerudung lusuh, dan bola mata coklat yang kini redup termakan katarak. Semua detail itu, ia ingat semuanya. Memorinya memutar kembali rekaman masa lalu. Sebuah ruang kelas kayu yang bocor saat hujan, papan tulis hitam yang kapurnya berdebu, dan seorang wanita muda yang tersenyum tulus memberinya sebungkus nasi uduk saat ia kelaparan. Wanita muda itu kini telah menjadi nenek tua yang kurus kering di hadapannya. Tapi aura itu, aura kasih sayang yang tak pernah padam, masih terasa hangat. Tangan Pak Handoko terulur, gemetar hebat. Jari-jarinya yang terawat menyentuh punggung tangan Bu Warsih yang kasar, kapalan, dan penuh luka gores bekas pecahan kaca tadi. Bu Warsih tersentak kaget karena sentuhan itu. Ia memberanikan diri mengangkat wajahnya pelan-pelan, takut-takut menatap wajah tamu agung itu. Mata mereka bertemu. Di mata Bu Warsih, ia melihat seorang pria asing yang gagah dan kaya raya. Tapi di mata Pak Handoko, ia melihat malaikat penyelamat hidupnya. Bu! Suara Pak Handoko tercekat, serak dan basah. Tenggorokannya terasa sakit menahan gelombang emosi yang membuncah. Damar yang berdiri di ambang pintu, membeku. Napasnya tertahan. Ia melihat perubahan drastis di wajah bosnya. Bukan kemarahan, bukan rasa jijik, melainkan kerinduan, pemujaan. Pak Handoko, dia cuma pembantu. Bisik Damar putus asa, mencoba sekali lagi menyangkal kenyataan. Diam kamu, bentak Pak Handoko tanpa menoleh. Suaranya menggelegar memantul di dinding sempit dapur itu. Bentakan itu begitu keras dan penuh amarah, hingga membuat Damar terlonjak mundur dan nyaris tersandung kakinya sendiri. Pak Handoko kembali memfokuskan pandangannya pada wanita tua di hadapannya. Air mata pria parubaya itu mulai menetes. Jatuh membasahi pipinya yang dicukur rapi, menetes ke lantai, bercampur dengan air mata Bu Warsih.
Ia menggenggam tangan kasar Buarsih dengan kedua tangannya, erat sekali, seolah takut wanita itu akan menghilang seperti asap. Ia mencium punggung tangan kotor itu, menghirup aroma minyak angin dan bawang yang menempel di sana. Aroma yang baginya lebih wangi dari parfum termahal di dunia. "Ibu," ucap Pak Handoko lagi. Kali ini lebih jelas, lebih bergetar. "Coba lihat saya, Bu. Lihat mata saya baik-baik." Buarsih mengerjap-erjapkan matanya. Bingung. Siapa ya? Dan ini siapa?" Pak Handoko tersenyum di tengah tangisnya. Senyum anak kecil yang rindu ibunya. "Ini saya, Bu. Handoko." Handoko, si ingusan, yang dulu sering ibu lap hidungnya pakai ujung kerudung ibu. Handoko yang dulu ibu belikan sepatu hitam karena kaki saya melepuh jalan tanpa alas di aspal panas. Mata Buarsih melebar. Ingatan masa lalunya yang samar-samar mulai tersusun kembali. Nama itu, julukan itu. Handoko, bibir Buarsih bergetar hebat. Nak Handoko, murid kelas 4B yang suka menangis di pojok kelas. Pak Handoko mengangguk cepat. Air matanya semakin deras. "Benar, Bu. Benar. Ini saya. Murid miskin yang ibu sekolahkan, yang ibu berikan separuh gaji ibu supaya saya tidak putus sekolah." "Ya Allah, Gusti." Buarsih menutup mulutnya tak percaya. Tangannya yang bebas meraba wajah Pak Handoko, meraba pipi, hidung, memastikan ini bukan mimpi. "Nak Handoko, kamu masih hidup. Kamu sudah jadi orang sukses sekarang. Berkat ibu." Isak Pak Handoko pecah. Ia tidak lagi peduli pada wibawanya sebagai pejabat. Di detik itu, ia hanyalah seorang murid yang berhutang nyawa. Sementara itu, di belakang mereka, dunia damar runtuh seketika. Lututnya lemas. Ia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Wajahnya pias, matanya menatap horor pada pemandangan di depannya. Orang yang ia sembunyikan di gudang, orang yang ia anggap aib dan ia suruh makan di lantai, ternyata adalah sosok yang dicari-cari oleh orang paling berkuasa yang menentukan nasibnya. Pak Handoko tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Damar. Tapi kali ini, tatapan itu bukan lagi tatapan ramah seorang atasan. Itu adalah tatapan iblis yang siap mencabut nyawa. Matanya merah, sorotnya tajam menghunus, penuh dengan kejijikan dan murka yang tak terhingga. "Damar," desis Pak Handoko pelan, namun nadanya lebih menakutkan daripada teriakan. "Jadi, pembantu gila, yang kamu bilang makan di lantai ini, adalah Ibu Guru Warsih?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan mematikan, seperti bilah pisau yang ditempelkan tepat di leher Damar. "Jadi, pembantu gila, yang kamu bilang makan di lantai ini, adalah Ibu Guru Warsih?" Damar merasa oksigen di sekitarnya tersedot habis. Lututnya gemetar begitu hebat hingga terdengar bunyi beradu yang samar. Otaknya yang biasa cerdas menyusun strategi bisnis kini macet total, hanya berisi kepanikan purba. Ia melihat Pak Handoko, pria yang memegang kunci masa depannya, masih berlutut di lantai kotor, memegang tangan ibunya seolah itu adalah benda pusaka paling suci di dunia. Bukan begitu, Pak." Damar tergagap, suaranya melengking aneh. Ia melangkah maju dengan gerakan tersentak-sentak, nekat menerobos batas kesopanan. "Bapak salah orang. Sumpah, Pak. Ibu ini, dia cuma orang kampung yang saya pungut. Dia memang suka mengaku-ngaku jadi guru kalau lagi kumat pikunnya. Jangan dengarkan dia, Pak. Dia sudah gila." Damar mengulurkan tangannya, mencengkeram lengan kurus Buarsih dengan kasar, kuku-kukunya menancap ke daging yang tinggal kulit pembungkus tulang itu. Niatnya satu, menarik ibunya berdiri, melemparnya kembali ke kamar, dan menjauhkannya dari Pak Handoko secepat mungkin. "Ayo berdiri, Bu. Jangan bikin malu. Bilang sama Pak Handoko kalau ibu cuma ngelindur." Bentak Damar tepat di depan wajah ibunya. "Aduh, sakit, sakit." Rintih Buarsih, tubuhnya terhuyung karena tarikan paksa anaknya. Klah, suara tepisan keras terdengar menggema di ruangan sempit itu. Bukan Buarsih yang menepis, melainkan Pak Handoko. Dengan gerakan secepat kilat dan tenaga yang tak terduga dari pria seusianya, Pak Handoko memukul punggung tangan Damar hingga cengkeramannya terlepas. Pukulan itu begitu keras hingga meninggalkan jejak merah di kulit Damar. Damar terlonjak mundur, memegangi tangannya yang perih, matanya terbelalak kaget.
Ia belum pernah melihat Pak Handoko melakukan kekerasan fisik. "Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu." Teriakan Pak Handoko menggelegar, memecahkan sisa-sisa ketenangan malam itu. Suaranya bukan lagi suara seorang CEO yang berwibawa, melainkan auman seorang anak yang melihat ibunya disakiti. Wajah Pak Handoko memerah padam, rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan api kemarahan yang bisa menghanguskan siapa saja. "Kamu bilang dia gila? Kamu bilang dia pikun?" Pak Handoko berdiri perlahan. Tubuhnya yang tinggi besar kini menjulang di hadapan Damar, menciptakan bayangan menakutkan di dinding dapur. "Yang gila itu kamu, Damar. Yang buta itu kamu." Pak Handoko menunjuk wajah Buarsih yang masih ketakutan di lantai. "Lihat wajah ini. Lihat matanya. 10 tahun saya duduk di kelasnya. Setiap hari saya menatap wajah ini. Saya hafal setiap garis kerutannya. Saya hafal tahi lalatnya. Kamu pikir saya bisa lupa pada wajah wanita yang menyelamatkan nyawa saya dari kelaparan?" Damar mundur selangkah lagi, punggungnya menabrak lemari pendingin tua yang bergetar. Keringat dingin mengucur deras membasahi kerah kemejanya. Tapi. Pak Handoko tidak memberi kesempatan Damar untuk bernapas. Ia kembali berlutut, kali ini dengan gerakan yang sangat lembut, kontras sekali dengan amarahnya barusan. Ia mengambil tangan Buarsih lagi, lalu matanya terpaku pada sesuatu. Perban putih yang melilit jari telunjuk Buarsih. Ada bercak darah merah segar yang merembes di sana. "Ini kenapa, Bu?" tanya Pak Handoko. Suaranya bergetar menahan tangis. "Siapa yang melukai tangan Ibu?" Buarsih menggeleng lemah, berusaha menyembunyikan tangannya di balik kain kebaya lusuh. "Nggak apa-apa, Nah Handoko, cuma kegores gelas pecah tadi, saya yang salah, saya yang ceroboh." "Gelas pecah." Pak Handoko mengulang kata itu. Memorinya berputar cepat ke kejadian awal saat ia baru datang. Suara pecahan kaca yang samar, dan bau pewangi ruangan yang menyengat. Ia menoleh perlahan ke arah Damar. Tatapannya kini sedingin es kutub. "Jadi, saat saya datang tadi, saat kamu sibuk menyemprot parfum dan bicara soal etika ningrat, ibumu sedang berdarah di sini?" desis Pak Handoko. Damar membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Handoko mengalihkan pandangannya ke lantai. Ketikar pandan yang koyak. Dan yang paling menyayat hati, panci rici kuker bekas berisi kerak nasi dingin yang menggumpal keras. Tanpa lauk, tanpa sayur, bahkan tanpa piring yang layak. Tangan Pak Handoko gemetar hebat saat ia menyentuh nasi dingin itu. Rasanya keras seperti batu. "Ini." Pak Handoko mengangkat gumpalan nasi itu, menunjukkannya tepat di depan wajah Damar. "Ini yang kamu berikan pada ibumu? Di saat kita makan daging wagyu seharga jutaan rupiah di meja depan, kamu biarkan ibumu makan sampah ini?" Itu keinginan dia sendiri, Pak. Dia nggak mau makan makanan orang kaya." Elak Damar, masih mencoba membela diri dengan kebohongan paling hina. "Bohong!" Teriakan itu bukan dari Pak Handoko. Elara maju dari lorong gelap. Wajah cantiknya basah oleh air mata, maskaranya luntur. Namun matanya menyala dengan keberanian yang selama ini ia pendam. Ia sudah muak. Ia sudah tidak peduli lagi jika harus diusir atau diceraikan malam ini juga. Rasa kemanusiaannya sudah mencapai titik didih. Elara berlari kecil dan langsung memeluk Buarsih erat-erat. "Bohong, Pak. Mas Damar bohong. Ibu kelaparan dari pagi. Mas Damar melarang ibu makan karena takut ibu buang air besar dan bikin bau rumah. Mas Damar yang menyuruh ibu diam di sini. Mas Damar yang membuang baju baru yang saya belikan untuk ibu." "Elara, tutup mulutmu," bentak Damar. Tangannya terangkat hendak menampar istrinya. Tapi sebelum tangan itu mendarat, Pak Handoko sudah menangkap pergelangan tangan Damar di udara. Cengkeramannya sekuat baja. Tulang pergelangan tangan Damar terasa remuk. "Coba saja kamu sentuh istrimu," bisik Pak Handoko. Suaranya rendah dan mengerikan. "Akan saya pastikan tanganmu ini patah sekarang juga." Damar meringis kesakitan, tubuhnya meliuk berusaha melepaskan diri. "Ampun, Pak, sakit." Pak Handoko menghempaskan tangan Damar dengan jijik, seolah ia baru saja memegang kotoran. Ia kemudian berbalik sepenuhnya kepada Buarsih. Ia membuka jas mahalnya, jas seharga puluhan juta rupiah, lalu dengan lembut menyelimutkannya ke punggung Buarsih yang ringkih. "Bu Guru."
Ucap Pak Handoko lirih. Ibu kedinginan ya? Maafkan saya, Bu. Maafkan murid bodoh ini baru datang sekarang. Maafkan saya membiarkan ibu menderita di tangan anak durhaka ini. Bu Warsih menangis sesenggukan, memegang lengan jas Pak Handoko. Jangan marahi Damar. Nak, dia anak baik sebenarnya, dia cuma lagi pusing mikirin kerjaan. Mendengar pembelaan itu, hati Pak Handoko semakin hancur. Bahkan setelah diperlakukan seperti binatang, wanita ini masih membela anaknya. Inilah cinta ibu. Cinta yang tak masuk akal. Dan itulah yang membuat dosa Damar semakin tak terampuni. Pak Handoko berdiri tegak. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia menekan satu tombol. Panggilan langsung ke Direktur HRD Pusat. Damar melihat itu. Ia tahu apa artinya. Itu adalah lonceng kematian bagi karirnya. Pak, jangan, Pak, saya mohon. Damar menjatuhkan dirinya, berlutut di kaki Pak Handoko. Bukan sujud penghormatan, tapi sujud keputusasaan seorang pengecut. Ia memeluk kaki celana Pak Handoko yang basah dan kotor. Saya punya cicilan rumah, Pak. Saya punya utang mobil. Kalau saya dipecat, saya hancur. Pak, tolong beri saya kesempatan kedua. Saya akan rawat ibu. Saya janji. Pak Handoko menatap puncak kepala Damar dengan tatapan kosong. Ia menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, Pak Rudi? Suara Pak Handoko terdengar tenang, namun mengandung badai. Siapkan surat pemecatan untuk Damar Prasetya. Sekarang juga. Tidak ada pesangon. Tidak ada surat rekomendasi. Dan satu lagi. Pak Handoko menatap Damar yang mendongak dengan wajah banjir air mata. Pastikan seluruh mitra perusahaan kita, seluruh asosiasi bisnis di kota ini, tahu alasan kenapa dia dipecat. Masukkan namanya dalam daftar hitam. Saya ingin, mulai besok pagi, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima manusia tanpa hati nurani ini. Pak, Bapak membunuh saya. Bisik Damar, suaranya hilang ditelan keputusasaan. Bukan saya yang membunuhmu, Damar, jawab Pak Handoko dingin. Kamu yang membunuh dirimu sendiri saat kamu menganggap ibumu sudah mati. Pak Handoko kemudian mematikan teleponnya, lalu membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Damar yang pucat pasi. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Keluar dari rumah ini. Karena setahu saya, sertifikat rumah ini masih atas nama istrimu, bukan? Dan cicilan yang kamu banggakan itu, dibayar pakai uang warisan ayahmu yang kamu tipu dari ibumu, kan? Mata Damar membelalak. Bagaimana Pak Handoko bisa tahu sedetail itu? Ibumu pernah cerita di surat yang dia kirim ke sekolah dulu, Damar. Surat yang tidak pernah kamu tahu karena kamu terlalu sibuk dengan egomu. Dia menjual tanah warisan terakhir demi melunasi DP rumah ini atas namamu. Dan kamu membalasnya dengan memberinya nasi basi. Pak Handoko menegakkan tubuhnya, lalu menoleh ke arah Lara. Nak Lara, bisa tolong bantu ibu berdiri? Kita bawa ibu ke rumah sakit terbaik di kota ini sekarang juga. Biaya saya yang tanggung. Mobil saya ada di depan. Baik, Pak, jawab Lara sigap. Saat Lara dan Pak Handoko memapah Bu Warsih keluar dari dapur neraka itu, Damar hanya bisa tertunduk lemas di lantai basah, ditemani bau amis dan sisa nasi dingin yang berserakan. Namun, mimpi buruk Damar belum selesai. Saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat tatapan terakhir ibunya sebelum menghilang di balik pintu. Tatapan itu bukan tatapan benci, melainkan tatapan kecewa yang teramat dalam. Tatapan seorang ibu yang menyadari bahwa ia telah gagal mendidik anaknya menjadi manusia. Dan bagi Damar, tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Tunggu. Suara Damar parau. Ibu jangan pergi. Tapi pintu itu sudah tertutup. Cahaya pergi bersama ibunya, meninggalkan Damar sendirian dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dan di luar sana, suara sirene samar-samar mulai terdengar mendekat. Sirene apa itu? Suara sirene itu semakin memekakan telinga, membelah keheningan kompleks elit yang biasanya senyap. Cahaya biru dan merah dari lampu rotator ambulans berputar liar, memantul di dinding marmer pilar rumah Damar, menciptakan efek strobo yang dramatis dan mencekam. Tetangga-tetangga yang penasaran mulai keluar dari pagar rumah mereka, berbisik-bisik,
menunjuk-nunjuk arah keributan di rumah nomor 88 itu. Ini adalah mimpi buruk terbesar Damar yang menjadi kenyataan. Tontonan publik. Masuk. Masukkan ambulansnya ke garasi. Jangan parkir di jalan. Teriak Damar histeris kepada sopir ambulans yang baru saja berhenti tepat di depan gerbang. Ia berlari keluar dengan jas yang sudah acak-acakan, melambai-lambaikan tangan seperti orang gila. Jangan bunyikan sirene. Tetangga saya bisa bangun. Matikan. Namun, tidak ada yang mendengarkan perintahnya. 2 orang paramedis berseragam sigap melompat turun, mendorong brankar, tandu dorong, melewati Damar begitu saja seolah ia hanyalah tiang listrik tak berguna. Mereka langsung menuju ke arah Pak Handoko yang sedang memapah Buarsih di teras depan. Dokter, tolong cek kondisinya. Beliau lemas, riwayat mak akut, dan ada luka sobek di tangan, perintah Pak Handoko dengan nada yang tidak terbantahkan. Otoritasnya mengambil alih seluruh situasi di rumah itu. Damar ternganga melihat pemandangan di teras rumahnya sendiri. Ibunya, wanita tua yang tadi ia sembunyikan di gudang, kini dibaringkan di atas brankar empuk, diselimuti selimut tebal, dan diperiksa dengan sangat hati-hati oleh tim medis. Salah seorang paramedis bahkan memasangkan masker oksigen dengan lembut. Tekanan darahnya drop. Pak, dehidrasi berat? Lapor paramedis itu setengah berteriak agar terdengar di tengah deru suara mesin. Dehidrasi. Pak Handoko menggeram, matanya menatap nyalang ke arah Damar yang berdiri mematung di dekat pagar. Dengar itu, Damar, ibumu dehidrasi di rumah yang punya kulkas 2 pintu dan dispenser otomatis. Para tetangga mulai merapat ke pagar. Bisik-bisik mereka terdengar seperti lebah yang berdengung di telinga Damar. Itu ibunya Pak Damar? Kok kurus kering begitu? Ya ampun, itu Pak Handoko kan? CEO terkenal itu? Kok dia yang ngurusin? Kasihan banget orang tuanya, kayak nggak diurus. Setiap kata itu menusuk ego Damar lebih tajam dari sembilu. Reputasi, keluarga ningrat, dan sukses yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Pak Handoko, tolonglah Pak, kita bicarakan di dalam. Damar mencoba mendekat lagi. Suaranya merengek, kehilangan harga diri. Jangan bawa ibu pergi. Kalau ibu pergi, siapa yang akan percaya kalau saya anak berbakti? Tetangga akan mengira saya menyiksa orang tua. Pak Handoko berbalik badan, menatap Damar dengan sorot mata yang membuat nyali pria muda itu menciut menjadi debu. Memang itu kenyataannya, kan? Kamu bukan menyiksa fisik, tapi kamu membunuh jiwanya pelan-pelan. Pak Handoko memberi isyarat pada para medis untuk menaikkan brankar ke ambulans. Lalu, ia menoleh ke arah pintu utama rumah. Di sana, Elara keluar dengan menyeret sebuah koper besar. Wajahnya sembab, tapi langkahnya mantap. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Elara? Damar terbelalak. Ia berlari menerjang istrinya, mencengkeram lengan wanita itu. Kamu mau kemana? Kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang masak? Siapa yang urus rumah? Ingat, El, tempat istri itu di samping suami. Elara menatap tangan suaminya yang mencengkeram lengannya. Dulu, sentuhan itu membuatnya merasa aman. Sekarang, sentuhan itu terasa menjijikkan. Dengan sentakan kuat, Elara melepaskan diri. Tempat istri memang di samping suami, Mas. Tapi suami yang mana dulu? Suara Elara tenang, namun dingin menusuk tulang. Suami yang tega memberi makan ibunya nasi basi? Suami yang lebih peduli pada jas mahal daripada nyawa orang yang melahirkannya? Maaf, Mas. Surgaku bukan di telapak kakimu lagi. Tapi El, cicilan rumah ini mobil kita. Damar mulai panik. Matanya liar. Mobil itu atas nama perusahaan, dan barusan ditarik kuncinya oleh sopir Pak Handoko. Potong Elara telak. Ia menunjuk mobil mewah yang biasa dipakai Damar, yang kini sudah diduduki oleh sopir pribadi Pak Handoko. Dan rumah ini, sertifikatnya memang atas namaku, warisan almarhum ayah. Tapi kamu lupa, Mas, kamu gadaikan sertifikat itu ke bank bulan lalu untuk modal main saham tanpa sepengetahuanku, kan? Wajah Damar berubah menjadi mayat hidup. Darahnya berhenti mengalir. Rahasianya. Rahasia terbesarnya terbongkar. Aku baru tahu dari surat peringatan bank yang datang pagi tadi, Mas. Aku sembunyikan karena takut merusak konsentrasimu menyambut Pak Handoko. Lanjut Lara,
Air matanya menetes lagi, tapi kali ini air mata kemarahan. Ternyata, konsentrasimu hanya untuk menipu semua orang. Sekarang, urus sendiri utangmu. Aku akan tinggal menemani ibu. Jangan cari aku. Elara membuang cincin kawinnya. Cincin emas putih itu berdenting jatuh di paving block, menggelinding pelan hingga berhenti tepat di ujung sepatu pantofel Damar yang kotor. Tanpa menoleh lagi, Elara naik ke mobil sedan Pak Handoko yang terparkir di belakang ambulans. Jalan, perintah Pak Handoko singkat. Konvo kendaraan itu bergerak perlahan meninggalkan pelataran rumah. Lampu biru ambulans dan lampu merah belakang mobil mewah itu menjauh, membawa pergi 3 orang yang paling berarti dalam hidup Damar. Ibunya, istrinya, dan bosnya. Membawa pergi masa depan, kehormatan, dan cinta. Damar tertinggal sendirian di tengah halaman yang luas dan dingin. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi jas mahalnya yang kini tak lebih dari kain basah tak berharga. Tetangga-tetangga mulai bubar, memandangnya dengan tatapan sinis dan jijik, menutup pagar rumah mereka rapat-rapat seolah takut tertular wabah kedurhakaan. Seng! Hanya suara rintik hujan dan napas Damar yang tersengal. Ia jatuh terduduk di atas paving blok yang basah, memungut cincin kawin yang dibuang Elara. Tangannya gemetar hebat. DRRT. DRRT. Ponsel di saku jasnya bergetar panjang. Bukan notifikasi pesan biasa. Itu adalah panggilan telepon. Damar merogoh sakunya dengan tangan lemas. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah nama yang membuat jantungnya yang sudah hancur itu berhenti berdetak sesaat. Bukan dari bank, bukan dari HRD. Nama di layar itu, Polres Metro Kota. Damar menelan ludah yang terasa seperti pasir berduri. Tangannya yang basah menekan tombol hijau dengan ragu. Halo? Suara Damar serak, nyaris tak terdengar. Suara berat dan tegas dari seberang sana terdengar, membawa kabar yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar pemecatan atau perceraian. Selamat malam, Saudara Damar Prasetya. Kami dari Unit Reskrim. Kami baru saja menerima laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan dana jaminan kesehatan milik Ibu Warsih yang Anda cairkan secara ilegal 2 hari lalu. Bisakah Anda keluar sekarang? Petugas kami sudah ada di depan pagar rumah Anda. Damar mendongak pelan ke arah gerbang. Di sana, di balik tirai hujan yang semakin deras, 2 sosok berseragam coklat baru saja turun dari mobil patroli, menatap lurus ke arahnya dengan borgol yang berkilau di tangan. Langkah kaki kedua petugas polisi itu terdengar berat, menapak di atas paving blok yang basah oleh sisa hujan. Suara gemerincing borgol besi di pinggang salah satu petugas terdengar sangat nyata di telinga Damar, seolah detak lonceng kematian bagi kebebasannya. Damar tidak melarikan diri. Ia tidak lagi memiliki tenaga untuk sekadar berdiri. Ia tetap terduduk di lantai pelataran rumahnya, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang kini terlihat 10 tahun lebih tua. Saudara Damar Prasetya, Anda kami amankan atas dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen milik Ibu Warsih, ucap petugas itu datar sambil memegang pundak Damar yang lunglai. Dinginnya borgol yang melingkar di pergelangan tangannya terasa jauh lebih jujur daripada kain sutra jas Italia yang ia kenakan. Saat ia digiring menuju mobil patroli, Damar menoleh sekali lagi ke arah rumah mewah di belakangnya. Rumah itu kini terlihat seperti nisan raksasa yang dingin. Lampu kristal yang tadi ia banggakan masih menyala terang. Namun tidak ada kehidupan di sana. Hanya ada kehampaan. Beberapa bulan kemudian, dinding ruang rawat inap VIP di rumah sakit itu berwarna putih bersih. Sewangi aroma melati yang segar. Di sana, Bu Warsih duduk di kursi roda yang nyaman, menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan taman bunga. Wajahnya tidak lagi pucat. Pipinya sedikit lebih berisi, dan guratan kesedihan di matanya telah digantikan oleh ketenangan yang damai. Ia mengenakan gamis sutra Dusti Pink, baju yang dulu sempat dibuang Damar ke sudut gudang, namun berhasil diselamatkan dan dicuci bersih oleh Lara. Ibu, minum obat dulu ya? Suara Lara terdengar lembut. Ia datang membawa nampan berisi segelas air hangat dan beberapa butir kapsul. Lara kini terlihat sangat mandiri. Ia mengenakan setelan kantor yang modis namun bersahaja. Sejak perceraiannya dengan Damar selesai, Lara fokus mengelola butik muslimah yang modalnya dibantu oleh yayasan milik Pak Handoko. Ia tidak hanya menjadi menantu bagi Bu Warsih, tapi sudah seperti anak kandung yang menjaga nyawa ibunya. Terima kasih, enduk Lara, ucap Bu Warsih pelan. Ia menelan obatnya, lalu kembali menatap ke arah luar. Nak,
Apa ada kabar dari Damar? Pertanyaan itu selalu muncul setiap pagi. Meskipun telah dibuang, disakiti, dan dihina, hati seorang ibu tidak pernah bisa benar-benar membenci darah dagingnya. Lara terdiam sejenak, mengelus punggung tangan mertuanya yang kini sudah halus dan terawat. Mas Damar masih menjalani masa hukumannya, Bu. Dia sedang belajar untuk menjadi orang yang lebih baik di sana. Jawab Lara bijak, menyembunyikan kenyataan bahwa Damar harus mendekam bertahun-tahun karena akumulasi kasus penipuan dan penelantaran orang tua. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Pak Handoko masuk dengan wajah cerah, membawa sebuket bunga lili putih kesukaan Bu Warsih. Ia tidak pernah absen berkunjung seminggu sekali. Baginya, merawat Bu Warsih bukan lagi soal balas budi, tapi soal menebus kerinduan pada sosok guru yang telah mengubah takdirnya. Ibu guru, lihat siapa yang datang, sapa Pak Handoko hangat. Ia membungkuk, mencium tangan Bu Warsih dengan hormat yang amat dalam. Nak Handoko selalu saja repot-repot. Bu Warsih tersenyum lemah. Tidak ada yang repot untuk ibu. Oh ya, saya punya kejutan. Pak Handoko mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Itu adalah foto sebuah gedung sekolah baru yang sangat megah di desa kelahiran mereka. Di gerbangnya tertulis, Sekolah Dasar Batiwarsih. Sekolah ini saya bangun atas nama ibu. Supaya semangat ibu dalam mendidik anak-anak miskin seperti saya dulu tidak pernah padam. Ibu adalah pahlawan yang sebenarnya, bukan mereka yang berpakaian mewah tapi berhati kosong, ucap Pak Handoko dengan nada bergetar. Air mata haru menetes di pipi Bu Warsih. Di masa tuanya, kehormatan yang ia dapatkan bukan datang dari anak kandung yang ia puja, melainkan dari murid yang ia kasihi tanpa pamrih. Sobat, cerita ini memberikan kita sebuah renungan yang sangat dalam. Dunia seringkali menipu kita dengan bungkus luar yang berkilau. Kita sering mengejar jabatan, pujian manusia, dan kemewahan materi sampai kita tega menginjak-injak akar kehidupan kita sendiri, orang tua. Ingatlah, doa ibu adalah tangga menuju langit. Saat kamu memuliakan ibumu, Tuhan akan membukakan pintu rezeki dari jalan yang tidak pernah kamu sangka. Namun, saat kamu merendahkan ibumu demi sebuah martabat duniawi, saat itulah sebenarnya kamu sedang menggali liang lahat untuk kehormatanmu sendiri. Surga bukan hanya tentang tempat di akhirat, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan surga yang masih bernapas di rumahmu hari ini. Hargai ibumu selagi beliau masih ada. Jangan tunggu hingga penyesalan datang saat tanah kuburnya sudah mengering. Karena sehebat apapun jabatanmu, setinggi apapun pangkatmu, di mata Tuhan, kamu hanyalah seorang hamba yang tak punya apa-apa tanpa doa dari wanita yang telah bertaruh nyawa melahirkanmu. Terima kasih sudah menyimak drama kehidupan ini sampai akhir. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya dari channel Dira Story pamit undur diri. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan cerita ini jika menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di cerita mengharukan selanjutnya. Wassalam.